Indonesia. Salam satu bangsa Indonesia. Salam satu negara Garuda. Boleh main bola kan? Aku kan ngomong di grup itu, kita mau pada nonton siapa yang mau nonton. Timnas Indonesia tidak akan sendirian saat melakoni laga krusial melawan Jepang di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter Merah Putih dipastikan akan memenuhi tribun Suita City Football Stadium di Osaka pada Selasa, 10 Juni 2025. Mereka datang bukan sekadar menonton, tetapi membawa semangat dari tanah air, melintasi lautan demi sebuah impian. Komunitas supporter di Jepang, Garuda Jepang, menyatakan bahwa 3.000 tiket khusus untuk pendukung Indonesia yang disediakan oleh panitia tuan rumah telah habis terjual. Sakura no Kurigara Garuda. Garuda Jepang. Kami datang lagi. Timnas Indonesia. Lantangku bernyanyi. Mengangkat kembali. Dukungan langsung, suntikan moral yang tak ternilai. Bertanding di kandang lawan bukan hal mudah. Tekanan tinggi, atmosfer asing, dan euforia tuan rumah bisa melumpuhkan mental siapapun. Namun kehadiran ribuan supporter Indonesia diyakini akan menjadi benteng moral bagi skuad Garuda. Sorak-sorai lagu-lagu semangat dan warna merah putih yang menghiasi tribun akan menjadi pengingat bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Tak hanya itu, sambutan hangat pun terjadi saat timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai, Osaka. Hal yang mengejutkan, tak hanya warga Indonesia yang menyambut, tapi juga banyak warga Jepang yang secara khusus datang untuk menyapa tim kebanggaan Nusantara itu. Sebuah fenomena langka yang menunjukkan bahwa Indonesia kini tak hanya diperhitungkan, tapi diperhatikan. Cintaku padamu, cintaku padamu. Tak ada yang berubah, tak ada yang berubah. Timnas Indonesia, timnas Indonesia. Menang kalah dan seri, menang kalah dan seri. Ku tetap bernyanyi, ku tetap bernyanyi. Lantangkan suara ini, lantangkan suara ini. Garuda sampai mati, Garuda sampai mati. Bisa gitu, Cok. Tanah Airku, lagu sunyi yang menggema hingga Jepang. Segalanya bermula bukan dari sorak kemenangan, tetapi dari sebuah keheningan. Tak ada selebrasi. Tiba-tiba lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud menggema dari pengeras suara. Penonton terdiam. Ponsel menyala. Ribuan lampu kecil berayun lembut mengikuti irama. Tidak ada teriakan, hanya bisikan lirih yang menyentuh sukma. Tradisi ini terus berlanjut. Lagu Tanah Airku menjadi ritual setelah pertandingan, baik menang maupun kalah. Ia bukan hanya lagu penutup, tetapi doa kolektif dari rakyat Indonesia untuk tanah yang mereka cintai. Kini, ritual itu menyebar melampaui batas negara.
Banyak supporter Jepang yang pernah menyaksikan langsung di GBK menyebut momen tersebut sebagai pengalaman spiritual. Mitoma, saya tak mengerti liriknya, tapi saya merasakannya. Kaoru Mitoma, pemain timnas Jepang, adalah salah satu saksi dari kekuatan lagu ini. Saya pernah bermain di GBK. Setelah pertandingan, saya melihat sesuatu yang membuat saya merinding. Mereka menyanyikan Tanah Airku. Saya tidak mengerti artinya, tapi saya bisa merasakannya. Seperti ada sesuatu yang hangat mengalir ke dada saya, ujarnya. Mitoma bahkan menyampaikan permintaan pribadi. Kalau boleh, saya ingin supporter Indonesia menyanyikan lagu itu juga di Jepang nanti, setelah pertandingan melawan kami. Permintaan yang mungkin terdengar sederhana, namun menyiratkan pengakuan mendalam atas nilai budaya dan emosional yang terkandung dalam ritual itu. 忘れぬ我がふるさと永遠に記憶の中にたとえ遠く離れても決して消えはしない Dari lagu menjadi simbol, Tanah Airku bukan sekadar lagu nasionalis. Ia adalah sumpah tak terucap dari manusia kepada tanah yang membesarkannya. Lagu ini lahir dari tangan Ibu Sud, yang terinspirasi dari semangat puisi Chairil Anwar dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan batin bangsa Indonesia. Tanah Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bait itu kini bukan hanya milik rakyat Indonesia. Ia telah menyentuh hati orang-orang yang bahkan tak memahami liriknya, membuktikan bahwa musik memang bahasa universal yang paling murni. Supporter Jepang, kami seperti di tempat suci. Naoki, seorang fans asal Osaka, mengaku masih merinding saat mengenang momen menyaksikan Tanah Airku dinyanyikan di GBK. Setelah pertandingan, para pemain Indonesia tidak merayakan seperti biasanya. Mereka berkumpul, lalu musik itu mulai. Semua orang diam. Semua ponsel menyala. Saya merasa kami tidak di stadion, tapi di tempat suci. Apa yang dimulai sebagai ekspresi cinta tanah air, kini menjelma menjadi simbol universal kemanusiaan. Sebuah nyanyian lembut yang mampu melintasi batas bahasa, budaya, bahkan rivalitas olahraga. Siapapun yang hadir di Suita City Football Stadium akan menyaksikan bahwa Indonesia datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menyentuh hati. Tanah Airku dan cinta tak terduga dari negeri Sakura. Jepang, negeri dengan gedung pencakar langit yang bersanding anggun dengan kuil kuno, negeri robot canggih dan tradisi teh, negeri yang memadukan ketepatan waktu dengan keheningan musim gugur. Dalam kedisiplinan dan modernitasnya yang nyaris tanpa celah, siapa sangka ada ruang hangat yang dialokasikan masyarakatnya untuk sebuah lagu klasik dari Indonesia, Tanah Airku.
sekadar irama, ia adalah serpihan jiwa. Tanah Airku diciptakan oleh Ibu Sod, seorang komponis dan pendidik yang telah menulis ratusan lagu, terutama lagu anak-anak dan lagu nasional. Tapi dari semua karyanya, lagu inilah yang terasa berbeda. Bukan sekadar nyanyian patriotik, melainkan semacam doa lirih yang penuh cinta dan kerinduan pada tanah kelahiran. Bait-baitnya lembut, namun dalam. Melodinya sederhana, namun mengguncang nurani. Menurut berbagai sumber, lagu kebangsaan Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud akan menggema dengan penuh wibawa di kandang lawan, menciptakan gelombang emosi yang tak terbendung di tengah atmosfer pertandingan yang membara. Kini, para supporter Indonesia dari berbagai penjuru dunia telah bersiap menyambut malam penuh gairah di negeri Sakura, mengenakan merah putih di dada, membawa semangat juang yang menyala-nyala, dengan satu tekad, menjadikan stadion di tanah asing itu seolah rumah sendiri. Tempat di mana nyanyian kebangsaan tak hanya menggetarkan udara, tetapi juga menggugah nurani, mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai bangsa besar yang datang dengan suara hati, kebanggaan, dan jiwa yang tak tergoyahkan. Aku kan ngomong di grup itu, kita mau pada tahu siapa yang mau